Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai definisi akuntansi keperilakuan, jenis informasi yang menjadi objek, dan teori dalam akuntansi keperilakuan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Rahayu Ningsih NPM 20101040773. Kemudian Kali Suryo NPM 20101041129 dan Halida NPM 20101041151. Studi keperilakuan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Termasuk juga aspek keperilakuan dalam akuntansi yang sering disebut sebagai akuntansi keperilakuan. Istilah keperilakuan atau behavioral sendiri berasal dari kata perilaku atau behavior yang berkaitan erat dengan pengertian sifat, kelakuan, perbuatan, dan tindak tanduk. Scott dan Glenview 1983 mendefinisikan behavior atau perilaku sebagai studi ilmiah yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Perilaku menurut kamus adalah aktivitas yang dapat diobservasi, direkam, dan diukur termasuk perubahan jasmaniah atau fisiologi. Slide selanjutnya yaitu definisi akuntansi keperilakuan dan riset akuntansi keperilakuan. Definisi akuntansi keperilakuan dari Bell-Cowie pada tahun 1989 adalah aplikasi dari ilmu keperilakuan ke konteks akuntansi. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia di semua konteks akuntansi yang memungkinkan. Riset akuntansi keperilakuan didefinisikan sebagai riset yang mempelajari perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan pelaporan ke akuntansi. Untuk riset akuntansi keperilakuan mengaplikasikan teori dan metodologi dari ilmu perilaku untuk mempelajari hubungan antara informasi dan proses akuntansi dengan perilaku manusia, termasuk perilaku organisasi. Riset akuntansi keperilakuan berfokus pada pengamatan terhadap perilaku individual atau kelompok sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu, lingkup akuntansi keperilakuan mencakup dimensi-dimensi keperilakuan dari berbagai pihak yang berkait dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi, seperti perilaku yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pengendalian manajerial, gaya kepemimpinan, dan pertimbangan auditor, dan lain-lain. Jenis informasi sebagai objek dalam akuntansi keperilakuan. Informasi dibedakan menjadi dua, yaitu informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Informasi kuantitatif merupakan informasi akuntansi dan non-akuntansi. Untuk informasi akuntansi dibedakan menjadi informasi operasi, keuangan umum, dan manajemen. Informasi operasi memuat transaksi-transaksi atau kegiatan operasi perusahaan seperti utang yang ditimbulkan dari penjualan, dan objek transaksi lainnya yang menjadi data dasar penyusun laporan keuangan. Info keuangan disampaikan secara resmi dalam bentuk laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi manajemen disajikan dalam bentuk laporan manajerial yang dapat berupa laporan pelaksanaan operasi perusahaan, laporan unit produksi, laporan pertanggungjawaban keuangan definisi, laporan penyimpanan produksi, dan laporan perencanaan koordinasi, pengendalian, serta laporan pengevaluasian. Subjek pengambilan keputusan dalam akuntansi keperilakuan. Untuk yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan mempelajari perilaku terkait dengan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal. Subjek pengambilan keputusannya yaitu investor, kreditor, dan analisis. Untuk yang kedua yaitu pengauditan. Pengauditan sendiri adalah mempelajari perilaku yang berkaitan dengan fungsi pengauditan, yaitu meyakinkan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Subjeknya yaitu auditor independen atau auditor internal.
Untuk yang ketiga yaitu akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial merupakan perilaku yang berkaitan dengan pemanfaatan data akuntansi untuk pengambilan keputusan dan pengendalian operasi perusahaan secara keseluruhan yang dapat meliputi fungsi produksi, pemasaran, SDM, atau penganggaran. Untuk subjeknya yaitu manajer bagian produksi, bagian pemasaran, bagian penganggaran, ataupun pelanggan. Untuk yang keempat yaitu perpajakan. Perpajakan sendiri merupakan perilaku yang berkaitan dengan pajak seperti peraturan perpajakan dan transaksi penting mengenai perancangan pajak. Untuk subjeknya yaitu wajib pajak pribadi, manajer, regulator, konsultan pajak. Untuk yang kelima yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi sendiri adalah perilaku terkait dengan perancangan perangkat pencatatan dan pengelolaan data agar laporan keuangan dapat disusun dan disajikan secara cepat, akurat, dan efisien. Untuk subjeknya sendiri adalah pemakai atau user, dan yang kedua yaitu pengembangan atau developer, dan yang ketiga konsultan sistem informasi akuntansi. Untuk yang keenam adalah akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik mempelajari perilaku yang berhubungan dengan kerekayasaan akuntansi untuk unit organisasi non-profit seperti pemerintahan, rumah sakit, sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Subjek pengambilan keputusan yang pertama yaitu pejabat pemerintah, dan yang kedua masyarakat pengguna jasa. Konsep dasar akuntansi keperilakuan. Keuangan keperilakuan dibangun berdasarkan ekonomika keperilakuan dengan menggunakan teori psikologi untuk menjelaskan fenomena keuangan. Akuntansi keperilakuan dibangun dari berbagai konsep penelitian ilmu sains keperilakuan. Penelitian ini umumnya memiliki dua kriteria, yaitu berkaitan dengan perilaku manusia dan dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, konsep akuntansi keperilakuan merupakan penelitian ilmiah yang berkaitan langsung dengan perilaku manusia. Penelitian akuntansi keperilakuan didasarkan pada observasi fenomena akuntansi secara sistematika dengan menggunakan variabel untuk pengukuran yang didasarkan pada teori-teori. Teori-teori pendukung akuntansi keperilakuan. Beberapa cabang ilmu psikologi yang banyak digunakan sebagai teori penjelas di penelitian akuntansi keperilakuan adalah psikologi kognitif, psikologi motivasi, psikologi sosial. Psikologi kognitif menjelaskan bagaimana manusia berpikir untuk memproses informasi yang diterima. Psikologi motivasi berfokus pada motivasi untuk mengarahkan ke tindakan-tindakan perilaku yang diinginkan. Sedangkan psikologi sosial menjelaskan bagaimana peran lain dan lingkungan sosial mempengaruhi perilaku seseorang.